Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rabisabila dari kelas 4C NPM 247549095. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi terhadap pemahaman saya dari materi pertemuan ketiga akuntansi pertanian, yaitu anatomi biaya kelapa sawit. Nah, materi ini fokus pada bagaimana biaya akan dicatat sejak fase tanaman belum menghasilkan hingga proses panen dan pengolahannya berdasarkan PSAK 241. Nah, tujuannya itu untuk memahami bagaimana aliran biaya tersebut terbentuk, berubah, dan akhirnya masuk ke dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada siklus hidup dan aliran biaya, yang dimana pada siklus hidup kelapa sawit memiliki 4 fase utama. Yang pertama itu ada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, ini sebagai tahap persiapan. Yang kedua itu ada fase TM atau tanaman menghasilkan. Nah, ini sebagai tahap menghasilkan. Yang ketiga itu ada fase panen, dan yang keempat itu ada fase pengolahan di PKS. Nah, pada fase TBM maka seluruh biaya itu akan dikapitalisasi sebagai aset di bagian tanaman belum menghasilkan. Nah, ketika sudah masuk fase TM atau tanaman menghasilkan, maka biaya tersebut akan direklasifikasi dan menjadi beban operasional. Yang ketiga itu ada fase panen, yang dimana hasilnya itu akan diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell. Nah, fase yang terakhir yaitu fase pengolahan di PKS. Nah, ini biaya produksi itu akan dialokasikan ke produk jadi seperti CPO dan kernel. Selanjutnya itu ada gerbang kedewasaan, yang dimana dari kriteria TBM ke TM. Nah, perubahan dari TBM ke TM itu tidak hanya berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kesiapan tanaman secara ekonomis. Nah, umumnya itu terjadi pada usia 30 sampai 36 bulan, yang dimana tanaman tersebut sudah menghasilkan buah minimal 50% dari populasi, dan panen bisa dilakukan secara rutin. Nah, ini disebut dengan accounting to get, karena pada titik ini terjadi perubahan perlakuan akuntansi yang signifikan. Selanjutnya itu ada reklasifikasi aset atau perlakuan status akuntansi, yang dimana seluruh biaya pada fase TBM seperti persiapan, tanam, rawat yang telah dikapitalisasi pada saat memasuki fase TM, seluruh akumulasi biaya itu akan direklasifikasi menjadi aset tetap bagian tanaman menghasilkan dan akan mulai disusutkan. Nah, aset biologis pada fase TBM juga itu diukur menggunakan biaya perolehan, bukan nilai wajar. Nah, untuk jurnal reklasifikasinya yaitu tanaman menghasilkan di debit dan pada tanaman belum menghasilkan di kredit. Selanjutnya itu ada matriks perbedaan antara fase TBM dan fase TM. Nah, yang pertama itu ada fokus utamanya, yang dimana pada fase TBM itu fokusnya pada pertumbuhan dan pembukaan lahan. Nah, pada fase TM itu fokusnya untuk mempertahankan dan mengoptimalkan produksi. Nah, yang kedua itu ada perlakuan biayanya, yang dimana pada fase TBM itu biayanya akan diakumulasi atau dia untuk menambah nilai investasi aset TBM. Nah, berbeda dengan fase TM, yang dimana biayanya itu akan menjadi beban di laporan laba rugi. Nah, yang ketiga itu ada penyusutan atau depresiasi. Nah, pada fase TBM itu tidak dilakukan penyusutan karena dia belum siap digunakan atau dia belum menghasilkan. Nah, berbeda dengan fase TM juga. Dia ini sudah disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya. Nah, yang keempat itu ada pengukuran aset biologisnya, yang dimana pada fase TBM itu pengukurannya menggunakan biaya perolehan. Nah, pada fase TM itu
diperlakukan sama seperti aset tetap yang dimana diatur oleh PSAK 216 setelah direklasifikasi. Lanjut, itu ada biaya pemeliharaan TM atau OPEX. Nah, dalam fase TM, biaya seperti pemupukan, pengendalian hama, pemangkasan pelepah, dan panen itu akan dicatat sebagai beban operasional, yang dimana biaya-biaya tersebut itu akan langsung mempengaruhi laporan laba rugi pada periode berjalan. Nah, artinya itu semakin besar biaya pemeliharaan, maka laba perusahaan itu akan langsung terpengaruh pada periode tersebut. Selanjutnya, itu ada menyusutkan aset biologis atau depresiasi TM, yang dimana setelah direklasifikasi, TM akan diperlakukan seperti aset tetap, contohnya pabrik atau properti, dan beban penyusutannya itu akan dialokasi selama masa manfaat ekonomisnya. Nah, yang pertama itu ada varietas dan genetik, contohnya seperti potensi umur dan laju tumbuhnya. Yang kedua itu ada kondisi tanah dan iklim, contohnya seperti kesuburan, cuaca, drainase. Nah, yang ketiga itu ada praktik agronomi, contohnya seperti kualitas pupuk dan rawat. Yang keempat itu ada teknologi budidaya, contohnya seperti irigasi dan alat panen. Yang kelima itu ada ancaman eksternal, contohnya seperti bencana dan wabah penyakit. Nah, apabila akan dilakukan replanting atau peremajaan, biaya pembongkaran dan penanaman kembali di akhir masa manfaat itu bukan merupakan beban perbaikan, melainkan biaya tersebut itu akan dikapitalisasi kembali menjadi aset TBM yang baru. Selanjutnya itu ada metode penyusutan, yang dimana terdapat dua metode penyusutan utama. Yang pertama itu ada metode garis lurus, yang dimana metode ini menghasilkan beban yang sama setiap periode. Yang kedua itu ada metode unit produksi, yang dimana metode ini menghasilkan beban yang berfluktuasi berdasarkan volume atau jumlah panen TBS yang sesungguhnya setiap periode. Nah, metode unit produksi ini paling relevan dan paling cocok untuk aset biologis karena secara akurat mencerminkan tingkat konsumsi manfaat per unit buah yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada panen dan pengakuan TBS pada pendekatan PSAK 241. Nah, sesuai PSAK 241, hasil panen dari kebun sendiri itu akan diakui sebesar fair value less cost to sell pada titik panen. Nah, nilai ini akan menjadi harga pokok bahan baku. Nah, rumusnya itu nilai wajar pasar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Nah, contohnya nilai wajar pasarnya 900.000 per ton dikurangi dengan biaya angkutnya 50.000 per ton. Nah, hasilnya itu 850.000 per ton. Nah, nilai ini yang dinamakan fair value less cost to sell. Nah, nilai ini juga yang akan dikalikan dengan hasil panen TBS. Dan jurnalnya itu persediaan bahan baku TBS di debit dan keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis di kredit. Selanjutnya itu ada dapur pabrik kelapa sawit, yang dimana dalam proses di pabrik kelapa sawit itu memiliki 3 pilar biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku TBS, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Nah, nantinya seluruh biaya ini akan disatukan menjadi barang dalam proses yang akan dialokasikan ke produk akhir seperti CPO dan kernel. Selanjutnya kita akan membedah tentang biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, BOP itu mencakup energi, biaya bahan bakar, terus itu pemeliharaan mesin, dan biaya tetap, contohnya seperti gaji mandor dan depresiasi. Nah, biaya ini tidak bisa langsung ditelusuri ke satu produk saja, sehingga perlu membutuhkan alokasi biaya bersama. Selanjutnya ada titik pisah atau spilled
of point, yang dimana CPO dan kernel itu merupakan joint products atau produk bersama, yang dimana keduanya itu lahir dari proses pengolahan TBS yang sama sehingga mencapai titik dimana mereka dipisahkan secara fisik. Nah, bagaimana sih cara membagi total biaya produksi secara adil dan rasional pada CPO dan kernel? Nah, dilakukannya solusi alokasi dengan menggunakan metode nilai jual relatif, yang dimana mengalokasikan biaya bersama itu murni berdasarkan nilai jual estimasi masing-masing produk pada titik pisah, bukan berdasarkan unit fisiknya atau tonase. Nah, metode ini juga terbaik karena yang pertama dia mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi pendapatan dari masing-masing produk. Yang kedua, itu CPO nilainya lebih tinggi di pasar daripada kernel sehingga dia menyerap proporsi biaya yang lebih besar secara proporsional. Selanjutnya itu ada step by step untuk menghitung alokasi biaya bersama. Langkah pertama itu ada menghitung total nilai jual dari masing-masing produk. Yang kedua itu ada menentukan proporsi kontribusi dari masing-masing produk. Yang ketiga itu ada alokasi total biaya produksi dari proporsi tersebut. Nah, hasilnya itu pasti akan sebagian besar biaya di CPO karena nilainya lebih besar daripada kernel. Nah, lanjut itu ada hasil akhir yang dimana integrasi ke laporan keuangan. Nah, pada tahap akhir ini biaya yang dialokasikan itu akan dipindahkan dari barang dalam proses ke persediaan produk jadi. Dengan jurnal di debit itu ada persediaan produk jadi CPO dan persediaan produk jadi kernel pada barang dalam proses di sisi kredit. Nah, bisa juga jurnalnya apabila ingin digabung. Contohnya seperti persediaan produk jadi CPO dan kernel pada barang dalam proses. Nah, sekian pemahaman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.